Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera yang dari sorga melimpahi saudara-saudara. Yakobus 5 ayat yang keempat sampai dengan yang keenam. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahanmu, kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak melawan kamu. Saudara, apakah kaya itu berdosa? Tentu jawabannya adalah tidak, selama kekayaan itu diperoleh dalam kebenaran dan kekudusan. Dalam Alkitab sendiri banyak tokoh-tokoh yang kaya, seperti Abraham, Ishak, Yakub, dan lain-lain, sehingga menjadi kaya tidaklah salah. Demikian juga tidak semua orang kaya dinilai bersalah. Namun saudara, ada orang-orang kaya yang mengumpulkan harta dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak kudus. Inilah yang sedang ditegur oleh firman Tuhan hari ini. Apa yang membuat Allah mengingatkan orang-orang kaya yang demikian? Di dalam ayat yang keempat dikatakan begini, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dalam terjemahan lain, karena upah yang telah kamu tahan dengan tipu muslihat. Ini saudara, yang membuat Allah menegur orang-orang kaya karena mereka berbuat tidak benar dengan menahan upah orang yang telah bekerja keras. Dan ini dilakukan dengan tipu muslihat. Mungkin memberi upah yang tidak sepadan, perlakuan semena-mena, tidak memberikan waktu libur dan istirahat, hardikan, pemecatan tanpa dasar hukum yang jelas. Sehingga saudara, seolah para pekerja tidak memiliki harkat dan martabat. Ada majikan kaya yang lebih mementingkan kekayaan dan keuntungan melimpah daripada kemanusiaan buruhnya. Bila kekayaan berada di tangan orang yang mementingkan diri sendiri, maka ujungnya adalah menyengsarakan sesama. Buruh mungkin dapat direndahkan dan tidak dianggap sebagai sesama yang setara. Nah, kepada orang yang begini nih saudara, Allah sangat menegur mereka. Allah sangat mengingatkan mereka karena mereka memperoleh kekayaan dan memperkaya diri dengan menahan upah dengan berbagai tipu muslihat. Apalagi saudara yang membuat Allah menegur orang-orang kaya yang demikian ini. Dalam ayat yang kelima, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Dalam terjemahan FAIH, hidup saudara di dunia ini telah saudara pergunakan hanya untuk bersenang-senang serta memuaskan tiap keinginan saudara. Menikmati kekayaan itu sah-sah saja. Tetapi apabila mempergunakan kekayaan untuk bersenang-senang, inilah yang tidak berkenan di hati Allah. Digunakan hanya untuk bersenang-senang. Tidak semua orang memang mendapatkan peran dan berkat dari Tuhan dengan kekayaan. Lebih lanjut, tidak semua orang yang memiliki kekayaan memakai kekayaannya sebagai sarana untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Seseorang yang kaya perlu menyadari bahwa posisi dan kekayaannya hanyalah pemberian Tuhan. Sehingga semakin kaya, maka seharusnya kita semakin banyak berbuat kebaikan.
Apalagi saudara, yang membuat Allah menegur orang yang kaya seperti yang dikatakan di sini. Ini ayat yang ke-6 saudara. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Dalam terjemahan lain, kalian menghukum dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah, dan mereka tidak melawan kalian. Banyak orang bangga ketika dapat menghukum orang, dan orang yang dihukum itu tidak melawan, seolah-olah kitalah pemenangnya. Namun saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, apabila orang yang kita hukum itu ternyata tidak bersalah di hadapan Allah, dan orang itu berdoa berseru kepada Allah, maka sesungguhnya kita sedang diperhadapkan pada masalah besar, karena kita akan berhadapan dengan Allah sendiri. Sehingga saudara, apabila kita diberikan anugerah dengan kekayaan, mari kita menjadi orang kaya yang tidak menahan upah pekerja dengan tipu muslihat. Mari kita menjadi orang kaya yang tidak hanya hidup untuk bersenang-senang. Mari kita juga menjadi orang kaya yang tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena semuanya itu tidak akan mendatangkan kebahagiaan, justru kehancuran. Kebahagiaan orang kaya adalah ketika dapat turut ambil bagian dalam penderitaan sesama. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, firman-Mu terus mengingatkan kepada kami Tuhan, dan betapa indah firman-Mu itu. Kaya tidak salah, kaya tidak berdosa, tetapi kaya itu berdosa dan bersalah di hadapan Tuhan apabila kami sebagai orang kaya, kami telah menahan upah daripada orang-orang yang bekerja kepada kami dengan tipu muslihat, dengan cara-cara yang gelap. Memang orang tidak tahu, memang manusia tidak tahu, tetapi Allah melihat di sana. Kami juga menjadi orang yang kaya yang salah di mata Tuhan apabila kekayaan itu hanya kami pergunakan untuk bersenang-senang dan memuaskan keinginan hati dengan segala ketamakan. Kami pun juga menjadi orang yang kaya yang salah di hadapan Allah apabila kami karena kekayaan itu telah menghukum orang-orang yang tidak bersalah di hadapan Allah. Dan ketika mereka berdoa kepada Engkau, kami sedang berhadapan dengan Tuhan sendiri. Karena itu Bapa, tolonglah kami. Apabila kami diberi anugerah dengan kekayaan, biarlah kami menjadi orang kaya yang tidak pernah menahan upah pekerja dengan tipu muslihat. Biarlah kami menjadi orang kaya yang tidak hanya mempergunakan kekayaan untuk bersenang-senang. Biarlah kami menjadi orang kaya yang tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena semuanya itu tidak akan mendatangkan kebahagiaan, justru kehancuran. Kebahagiaan bagi orang kaya adalah ketika kami dapat turut ambil bagian dalam penderitaan sesama. Mengingat Bapa, hari ini untuk saudara kami, Bapak Suwito, yang bertambah usia di dalam kemurahan Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dalam iman, dalam kebaikan, damai sejahtera sorga, di tengah segala pergumulan hidup. Biar Tuhan yang menyertainya sehingga hidupnya terus berpegangan kepada tangan Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya dengan berkat rohani-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Bapak Suwito. Kiranya diberikan berkat rohani yang dari sorga. Tuhan memberkati.